Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Posisi hari ini seperti apa yang sudah kita janjikan, setiap seminggu sekali kita akan up tanaman Pak Kades Didik yang ada di Desa Tuyuan, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang. Alhamdulillah tadi setelah kita ngirim benih ke daerah Pati, ke tempatnya Mas Pendi, kita langsung menuju ke lokasi Pak Didik. Dan kebetulan hari ini pendamping dari Pak Didik, Mas Prin, ada keperluan di Kabupaten Pati, jadi tidak bisa menemani kita. Tetap pada slogan kita berbagi, kita akan mengurangi, ojo bosen tumindak becik. Spesial guys, hari ini kita ditemani sang maestro. Oh kak, masternya tanaman ini apa Pak nih? Tebu? Ya, tebu. Masternya tebu guys. Kita akan bahas tanaman Pak Didi yang saat ini usianya 15 hari setelah tanam. Dan kemarin sudah habis dipupuk. Pupuk apa saja yang dipakai nanti akan saya jelaskan. Dan sudah dispray pakai apa saja. Yang jelas tanamannya sampai 15 HST belum ada kendala yang berarti. Bisa dibilang belum ada kendala apapun. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang pupuk dan obat-obat yang sudah dipakai Pak Didik, yang sudah diaplikasikan, biarkan beliau memperkenalkan diri dulu. Monggo. Dipegang Pak. Pegang Pak ya. Ye, memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya di sini Pak Rais, selaku di desa jabatan saya termasuk RW. Oh, RW. Dan ya, dan sekaligus saya ketua paguyuban Lontong Tuyuan, Pak. Oh. Ingat Pak Didik, ingat Lontong Tuyuan, Pak. Ingat Pak Didik, ingat Lontong Tuyuan. Oh iya, karena itu produk orang Tuyuan. Orang Tuyuan. Kalau di sini ngomong-ngomong masalah tanaman, kalau saya pribadi itu bisa dikatakan luar biasa. Oh, tanamannya luar biasa. Iya. Luar biasa gimana? Luar biasa bagus atau luar biasa gimana? Oh, bagus, Pak. Oh, bagus. Bagi orang awam itu saya bilang bagus, awam, Pak. Bagus. Sebab baru kali ini, Pak, di kawasan saya atau kita semua daerah Desa Tuyuan baru ada program seperti ini, Pak. Oh, malah ada tanaman iya, yang bagus baru iya. kali ini. Dan program pun baru sekali ini ada program penanaman pemberdayaan bawang merah seperti ini, Pak. Oke. Dan dari saya semoga program-program Bapak Didik semoga sukses mulai Amin. awal sampai akhir, Pak. Amin. Dan jadi pusat aspirasinya semua kepala desa se-Kabupaten Rembang, gitu aja. Amin. Gitu aja, Pak. Dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Cuk, public speaking. Wes iso gitu di konten kreator sampean. Yakin, bagus. Mantep. Biasanya kalau orang tak ajak ngonten orang awam biasa ya. Pak RW. Ini tidak ada rasa groginya sama sekali dan sudah bagus. Ini sedikit saya jelaskan, beliau ini Pak RW dan program ini baru sekali ini dan semoga nanti bisa menular ke desa-desa yang lainnya. Ya, amin, amin. Dan kita doakan semoga tanamannya Pak Didi ini sesuai seperti apa yang diharapkan masyarakat semua. Iya, siap. Dan saya janji saya akan selalu melakukan pendampingan sampai pasca panen, bahkan nanti sampai penjualan. Insya Allah setiap 1 minggu sekali, diminta atau tidak diminta oleh Pak Kades Didik, itu sudah menjadi tugas saya untuk melakukan penelitian, melihat tanaman Pak Didik ini kurang bagaimana. Dan saya juga punya partner Mas Prin yang saat ini memang tidak bisa ikut di sini. Dan doakan semoga kerjasama ini
bisa sampai finish dan sesuai harapan. Amin, amin, amin. Oke guys, temani saya menjelaskan Pak ya. Ditemani di sini. Zaman sudah ganteng di sini. Oke, di sini saya jelaskan kalau dari pemupukan kita pupuk di HST 12 Pak Kades. 12. Di 12 HST kita mupuk kurang lebih 350 kilo. Menggunakan saprodapnya 8 karung, berarti 2 kintal. Dan menggunakan Yaramila atau pupuk majemuk, pupuk berimbang 16 3 karung. Berarti 1,5 kintal dan saprodapnya 2 kintal. Jadi totalnya 3,5 kintal dari luasan 2 hektar kurang. Kira-kira benihnya habis berapa Pak yang di sini? 1,5? 1,4. Ya. Sekitar 1,4 karena kita bawakan 1,7 itu lebih dan ditanam di lahan sebelah. Insya Allah nanti untuk minggu depan kita bisa lihat tanamannya yang sebelah. Menggunakan pupuk 3,5 kintal. Dan untuk penyepraian pertama sudah dispray pakai kalsium, dispray pakai silika, dan dispray pakai M23. Untuk M23-nya dalam 1 blong, 1 tong itu dikasih 250 mili. Dan untuk keseluruhan habis 2 tong. Habis 2 tong, jadi sekali nyepray itu habis setengah liter M23. Tujuan dikasih M23 itu untuk pencegahan jamur karena cuaca saat ini yang tidak menentu, tiba-tiba ada hujan, makanya kita persiapan menggunakan M23. Untuk kalsium dan silika biasa untuk melindungi daun kita supaya tidak gampang terserang hama maupun penyakit. Dan untuk asam amino yang kemarin dibuat olahan sampai saat ini belum masuk karena takutnya nanti terlalu subur. Ada masanya nanti kita masukkan lagi asam amino. Kalau ada yang bilang asam amino itu bagus Mas Gusman untuk pertumbuhan, iya. Tapi kita hentikan karena takutnya nanti terlalu vigor. Terlebih untuk teman-teman yang musim hujan, kalau masukkan asam amino hati-hati, jangan terlalu berlebihan. Karena apapun yang berlebihan itu kurang bagus. Kalau asam humat insya Allah akan kita masukkan Pak Kades ya. Kalau asam humat terus kita masukkan, tidak apa-apa. Untuk menjaga supaya lahan kita itu benar-benar bisa menyerap apapun yang kita aplikasikan ke lahan kita. Itu tujuannya. Karena tujuan kita bertani berkelanjutan, bukan hanya memetik hasil panennya, tapi juga harus menjaga media tanamnya. Itu keinginan dari Pak Kades. Makanya kita melakukan bisa dibilang semi organik, tidak melulu menggunakan kimia sintetis. Walaupun apa yang dibilang semi organik itu kalau pupuknya kimia berarti obat-obatannya harus organik. Kalau obat-obatannya kimia berarti pupuknya benar-benar sudah pupuk organik. Itu namanya semi organik. Jadi istilah itu tidak penting guys. Yang penting itu di lapangan kita menjaga supaya media tanam kita terlalu subur. Kita juga menggunakan organik, kompos kita masukkan, dan itu bisa kita bilang itu sudah masuk kategori semi organik. Jadi yang bantah monggo, dibantah gak popo. Semi organik itu tidak seperti itu Mas Gusman. Monggo. Gusman Bojonegoro tidak melayani debat kusir. Tapi kalau mau debat tentang ilmu, monggo Gusman Bojonegoro akan datang karena Gusman Bojonegoro akan ada di mana-mana. Oke, kita masuk ini ilmu cup rungono tenan cup. Iki ilmu iki sebenarnya dasar cup, tapi banyak orang yang kurang paham. Sehabis pupuk wajib disiram, itu rata-rata sudah tahu. Untuk penyiraman yang berkelanjutan usahakan kalau pagi jangan sampai matahari itu memunculkan sinar putihnya. Kenapa? Karena media tanam kita itu sudah
panas. Nanti keluar uapnya kalau kita siram. Dan itu akan merusak akar tanaman kita. Jadi yang paling bagus nyiram itu pagi, sedini mungkin. Tujuan kita nyiram pagi itu banyak. Yang pertama untuk menurunkan embun supaya tidak terjadi keasaman pada pucuk daun kita yang bisa mengakibatkan pucuk daun itu kuning. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua, biar media tanam kita itu masih dingin, kalau kita siram itu tidak berimbas apa-apa pada tanaman kita. Kalau melakukan siram pada sore hari itu usahakan kita lihat, kita rasakan dulu media tanamnya itu masih panas atau enggak. Kalau sudah tidak panas baru dilakukan siram. Jangan ngawur karena itu imbasnya luar biasa dari hal yang mestinya dirasa tidak penting, tapi efeknya itu luar biasa banget. Jadi saya akan selalu ngasih pembelajaran dasar-dasarnya supaya jika petani itu ada problem di tanamannya itu tidak menyalahkan obat-obatnya. Ini habis spray ini kok gini, padahal awalnya bukan dari situ. Bisa bermula dari sampean nyiram pada siang hari, habis itu sampean spray pakai obat merek A, nanti ujung-ujungnya sampean menyalahkan obat merek A itu tadi. Padahal itu kesalahan dari jenengan yang nyiram pada saat siang hari. Di sini saya jelaskan, kalau pengikut Gusman Bojonegoro pasti tahu. Saya pernah ngunggah konten itu seperti ini. Ada tanaman yang tidak mau keluar umbi sampai umur 45 karena rata-rata dataran rendah panen di 60 HST. 55 sampai 60 sudah panen. Kalau umur 45 belum keluar umbi, saya pernah ngasih masukan siram pada siang hari. Siram pada siang hari. Waktu itu kenapa harus ngasih masukan seperti itu? Karena tujuan saya jika tanaman itu disiram pada siang hari, dia langsung akan merubah face-nya. Karena akarnya itu rusak, jadi dia merubah face-nya yang dari masih pertumbuhan, dia akan merubah jadi pengumbian. Itu pun sebenarnya sangat riskan. Tapi untuk tanaman yang masih kecil, jangan sampai melakukan penyiraman pada siang hari saat matahari itu pas terik-teriknya. Itu sangat berbahaya. Intinya yang hal-hal yang sepele-sepele itu wajib diketahui, karena dari hal yang sepele itu kalau kita tidak tahu imbasnya itu sangat luar biasa. Untuk Pak siapa tadi? Pak Rais. Pak Rais, ada yang mau ditambahkan? Ya, cukup? Cukup. Masih seperti Mas Yusuf. Setelah saya bicara panjang, mulai ada kegrogian. Sampai sudah tak taruh di kanan biar tidak grogi loh padahal. Oke guys, itu sedikit informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Kita akan datang lagi minggu depan dan ada penelitian dari teman kita yang dari Bojonegoro juga mau ikut, mau lihat tanamannya Pak Didik. Insya Allah selalu dikasih istiqomah, selalu ke sini dan bisa membawa kebaikan. Seperti itu ya? Iya, siap. Yang jelas untuk teman-teman yang sejalan dengan pikiran saya, jalankan. Yang merasa apapun yang saya berikan itu kurang pas di lahan Anda, jangan dipakai. Karena intinya ilmu itu luas, sementara pengetahuan itu sangat terbatas. Kalau ada unek-unek yang pengen bully Gusman Bojonegoro, langsung bully, nanti tak bantu. Intinya Gusman Bojonegoro itu tidak akan terpengaruh atau bisa dipengaruhi oleh bulian atau sanjungan. Intinya itu tidak bisa, karena tujuannya Gusman Bojonegoro itu dimanapun tempat itu menebar kebaikan, pengennya membantu ke sesama petani. Kalau ada yang tidak terima atau kurang pas dengan Gusman Bojonegoro, mau bully saja, no effect buat kita. Yang penting tujuan kita itu sama, membuat petani itu sejahtera. Seperti itu ya Pak Rais ya? Ya, siap. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.